Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menurut firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun di atas diriku. Ayat yang terakhir, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi sudah membaca dan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul pada perikop yang kita baru saja baca, Yesus menjanjikan penghibur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan kalau kita lihat dari judulnya, Yesus menjanjikan penghibur. Dalam hal ini, kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi enggak? Pasti digenapi, tidak seperti halnya manusia ya. Kita semua manusia ini seringkali PHP, pemberi harapan palsu. Sudah janji, meleset, begitu ya. Sudah komitmen, meleset.
Tapi Tuhan kita, di dalam Tuhan Yesus, pada saat Dia berjanji kepada kita, tidak ada satu pun itu meleset dari janjinya, karena Dia adalah Tuhan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Dan Tuhan menepati janjinya tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas setiap kita umat Tuhan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tadi dikatakan, firman Tuhan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini ada kata kamu akan. Ya, kamu akan itu artinya belum. Tapi pada pasal yang kedua masih dalam Kisah Para Rasul, maka apa yang dikatakan akan itu digenapi. Ya, melalui peristiwa apa? Pantekosta, ya, puncaknya terjadi di sebuah loteng di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dikatakan demikian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Digenapilah akan Roh Kudus itu yang dicurahkan atas setiap umat Tuhan. Bapak Ibu, dahulu pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya tinggal pada orang-orang tertentu, para nabinya, ya. Tuhan menyatakan kasih, kebaikan, pesan-pesannya, ya, kuasanya dinyatakan dan sebagainya itu melalui para nabi. Tetapi pada zaman ini di mana kita hidup, zaman perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal pada setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari Minggu kemarin salah satu bagian disampaikan oleh Bapak Gembala, waktu kita percaya kepada Tuhan, nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Itu bisa baca di kitab Wahyu. Waktu nama kita dicatat dalam buku kehidupan, maka bersamaan dengan itu pun Roh Kudus tinggal dalam setiap kita orang yang percaya. Amin. Jadi artinya bahwa, sekali lagi penegasannya, setiap kita di dalam diri kita, di hati kita tinggal Roh Allah yang hidup itu, Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua kita sesungguhnya, ya, bahwa kita seharusnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tahun yang kemarin, ya, mungkin saya ulang lagi, ya, waktu 10 hari doa soal yang sama, dijelaskan tentang dipenuhi Roh Kudus itu bukan seperti gambarannya kayak gelas gitu diisi dengan air, kemudian jadi penuh meluber. Dipenuhi Roh Kudus itu berarti bahwa kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Roma 14 ayat 12, anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Jadi seharusnya lah demikian, bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia tinggal dalam hati setiap kita, Dia menjadi Tuhan dan Raja bertahta dalam hati setiap kita. Roh Kudus itu tinggal ada pada hati setiap orang yang percaya, dan Roh Kudus itu adalah kuasa Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri, pribadi dalam Tritunggal. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, di situ dikatakan roh yang tinggal dalam Bapa dan Ibu, saudara dan saya, adalah roh yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Amin. Hal yang luar biasa, yang dalam hal ini
ternyata banyak tidak menyadari dalam segala hal kehidupan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus bahwa sesungguhnya ada kuasa Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Dan itu bisa kelihatan pada saat menghadapi masalah. Bukankah kalau Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita dan kita milik Allah, milik Tuhan, dan kita mengandalkan Dia, hidup dipimpin oleh Dia, Roh Allah yang tinggal dalam kita itu lebih besar daripada roh dalam dunia. Arti juga dalam berkenaan menghadapi masalah, pergumulan, dalam segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita, seharusnya kita tidak kalah dalam menghadapi persoalan pergumulan itu sendiri, Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam bagian yang lain pun kan dikatakan bahwa kita ini adalah umat lebih dari umat pemenang. Jadi jangan lari. Hadapi dengan kekuatan Roh Allah yang ada pada setiap kita. Tadi sebelum saya pergi jam 5, saya mulai persiapan kembali untuk firman Tuhan. Lalu ada satu hal yang buat saya itu menggelitik, tapi sebenarnya tepatnya itu sesuatu yang membuat saya mendapat pencerahan gitu ya, akan firman Tuhan berkenan dengan Roh Kudus ini. Bapak Ibu, waktu saya mau persiapan ini tadi itu, saya dapat kesan seperti ini. Kamu mau menyampaikan tentang aku, tentang Roh Kudus maksudnya. Seharusnya semua anak-anak Tuhan berbicara tentang Roh Kudus adalah sesuatu yang seharusnya itu menjadi bagian yang tidak pernah terlepas dalam setiap kehidupan kita, karena Dia tinggal dalam hati setiap kita. Itu saya waktu dapat pesan seperti saya kaget juga. Iya ya, bukankah banyak kita dalam menghadapi persoalan masalah, tanda kutip ya, selalu kalah, selalu lari. Kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan tanda kutip? Karena Roh Kudus itu tahu banget tentang apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Di saat-saat tertentu dalam ketidakberdayaan kita, ya, Dia tetap menolong kita. Dia menyatakan kasih kebaikan kepada kita. Tetapi bukankah akan jauh lebih akan dinyatakan kasih, kebaikan, kemurahan, pertolongan, damai sejahtera, dan segala sesuatu yang luar biasa daripada Dia itu kepada kita kalau kita bergaul karib, bergaul akrab dengan Tuhan. Artinya kalau kita berbicara akrab dengan Tuhan, tadi sore saya jelaskan dengan istri, sharing-sharing begitu, bukankah saya mengenalmu lebih baik, lebih kenal dibandingkan orang lain. Dan kamu juga sebagai istri, ya harusnya lebih mengenal saya sebagai suami. Kenapa hal itu terjadi? Karena setiap hari, apalagi saya itu kerja juga bareng sama istri. Ada yang kerja masing-masing ya, satu di rumah, satu di luar, dan sebagainya. Kalau saya itu kemana aja berdua, pokoknya berdua aja dengan istri itu. Jadi kalau ada saya, pasti ada istri saya. Sebagian besar begitu. Bapak Ibu, semestinya dengan Roh Kudus itu, ya lebih daripada pengenalan kita akan bahkan istri atau suami sekalipun. Kenapa? Dengan istri atau suami kita bisa ada waktunya jeda, betul? Iya kan? Ada waktunya. Sekalipun saya bilang selalu bersama, ada waktunya juga. Dia pergi ke pasar, saya nggak ikut. Bapak-bapak kok ikut ke pasar, kadang-kadang saja. Tapi Roh Kudus, Dia tinggal dalam hati setiap kita. Ini tinggal, masalahnya adalah maukah kita bergaul dengan Dia? Karena Dia sudah ada dalam hati setiap kita. Kalau kita sudah seperti ini, percaya ya, udah membangun relasi dengan Tuhan, percayalah. Ada banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan.
Bahkan bukan hanya berbicara seperti saya sebagai seorang hamba Tuhan, misalnya mau khotbah, itu pasti berdoa, dan berdoa, minta tuntunan, petunjuk daripada Roh Kudus untuk singkapkan firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu bukan hanya sebatas itu. Dalam pekerjaan, libatkan Dia. Dalam rumah tangga, libatkan Dia. Dalam banyak persoalan tanpa batas, libatkan Dia. Tanpa batas itu arti dalam segala hal, libatkan Dia. Karena Tuhan berkuasa, Roh Kudus berkuasa itu tidak hanya sebatas, sekali lagi, waktu khotbah. Karena di mimbar, minta main musik, puji-pujian, minta kepada Tuhan, Allah Roh Kudus urapi, bukan hanya di situ. Minta urapan kuasanya, pimpinan dan penyertaannya dalam segala aspek kehidupan kita. Kita ketemu sedang mengalami masalah keluarga, minta sama Roh Kudus tuntunannya. Kita sedang mengalami masalah ekonomi, minta Roh Kudus juga memberi petunjuk untuk Dia menyingkapkan jalan keluar bagi setiap kita. Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan yang juga bertekun dalam firman Tuhan, tetapi keseharian saya juga, saya sebagai seorang pelaku usaha. Dalam keadaan yang seperti ini, keadaannya tidak menjadi semakin lebih baik. Persaingan, ya ada orang main sikut. Wah, banyak sekali persoalannya. Kepada siapa lagi kalau kita tidak minta petunjuk Roh Kudus untuk Dia beri hikmat, Dia beri kemampuan, kekuatan kepada kita. Ya, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap. Karena kalau kita lihat juga, misalnya kalau kita mengandalkan hikmat manusia, sepintar apapun kita, ya kita masih diperhadapkan juga dengan saingan kita yang kadang-kadang juga lebih pintar dalam dagang, dalam taktik dagang, dan sebagainya. Oleh karena itu, disinilah peranan Roh Kudus kita libatkan, misalnya dalam bidang pekerjaan atau usaha. Libatkan Dia, beri hikmat. Tuhan, Roh Kudus akan beri hikmat kepada kita, kemampuan dalam segala sesuatunya, karena Dia Roh Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam istilah teologia itu ada pernyataan umum dan pernyataan khusus. Saya perlu jelaskan ini supaya nanti saya akan lebih fokus lagi siapakah kita di hadapan Tuhan, berkenaan dengan Roh Kudus memimpin kita. Bapak Ibu, pernyataan umum adalah Allah menyatakan kasih dan kebaikan juga kepada semua orang tanpa terkecuali, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Dia menyediakan matahari, bulan, udara, bintang dan sebagainya, itu dapat dinikmati oleh setiap orang. Tetapi pernyataan khusus itu dalam hal ini adalah Tuhan menyatakan kasih, kebaikan, dan kemurahannya itu khusus ditujukan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah, banyak ya, dalam hal ini adalah Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita orang yang percaya. Itu enggak ada yang lain dimiliki selain daripada ada pada setiap kita orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa manusia. Untuk dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu, nah kita akan fokus ya, kita akan berbicara tentang bahwa kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kita yang percaya. Dalam ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, bunyi yang sama ya diulang pada ayat-ayat berikutnya. Ada 1, 2, 3, ada 3 ayat yang sama dalam satu perikop yang sudah kita tadi baca. Dalam ayat 21 katakan, barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Garis bawah, kalau di catatan saya, mengasihi aku itu dikasih tulisan tebal. Ya. Di ayat 23 katakan, jika seorang mengasihi aku, hal yang sama, kamu tentu akan, tadi 23 sudah ya tadi ya? Belum. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Nah, ayat 28 bagian B-nya kata sekiranya kamu mengasihi aku ya, koma dan seterusnya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa dalam hal ini ciri orang yang percaya kepada Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia harus memiliki suatu gaya hidup mengasihi Tuhan. Dan ayat 15 tadi katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, nggak ada alasan yang lain. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan itu? Jadi itu adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, dan seterusnya. Boleh saya katakan omong kosong kalau cuma hanya mengasihi tapi kita tidak melakukannya. Gombal. Yang Tuhan inginkan, mengasihi artinya sama dengan kita melakukan firman Tuhan. Kalau boleh saya kutip, ya, itu ada dari bahasa aslinya, itu namanya syama. Sama itu adalah ketaatan. Ketaatan itu artinya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukannya dasarnya karena kita mengasihi. Kalau kita mengasihi atau mencintai, Bapak Ibu, apapun yang diperintahkan oleh orang yang kita kasih, kita cintai, kita pasti melakukannya. Dan seharusnya demikianlah kita lakukan, bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, menuruti segala perintahnya. Ya, tanpa mengasihi Tuhan, ya tentu sih berat. Ada ya cinta yang pura-pura itu kelihatannya cinta, sayang. Tapi kalau tidak dengan segenap hati, ya waktu juga sih nanti akan kelihatan siapa orang itu. Atau kualitasnya juga akan kelihatan orang yang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Atau bisa dilihat dengan dampaknya. Sungguhkah orang itu mengasihi atau mencintainya? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya sesungguhnya akan tidak terasa berat, sekalipun berat pada saat kita melakukan firman Tuhan. Karena pernah, ya saya juga dengar, mungkin kita juga pernah berkata, aduh berat sekali firman Tuhan ini, saya tidak bisa melakukan. Tahukah bahwa Tuhan memberikan perintahnya kepada kita itu tidak pernah melampaui kekuatan kita? Amin. Saudara percaya bahwa firman Tuhan disampaikan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita bisa melakukannya dengan catatan pertolongan kuasa Roh Kudusnya. Sebab tanpa itu nggak ada cinta, nggak ada kita bisa mengasihi dengan tanpa itu tentu kita tidak bisa melakukan, dan tentu saja akan terasa lebih berat. Dalam Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Apa katanya? Menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini, dalam kita menghadapi tantangan zaman, sekali lagi bahwa tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, apapun semuanya akan menjadi terasa berat. Ya, Tuhan bilang, marilah engkau hai yang letih lesu, datanglah kepadaku, ya kan, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan dia katakan lagi apa? Beban yang kupasang itu ringan, dan belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Murah hati atau rendah hati? Rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah Tuhan Yesus saat dia naik ke surga meminta kepada Bapa untuk apa? Memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu artinya dia lebih mampu, lebih hebat daripada yang ditolongnya. Posisi kita di mana? Orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, Roh Kudus itu penolong bagi kita, karena dia lebih mampu, lebih hebat, lebih dahsyat. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa dalam bahasa aslinya itu dunamos.
Dunamis itu adalah kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat. Kemudian kita bisa mendengar atau membaca istilah dinamit, tahu ya? Nah, itu berasal dari kata dinamos. Dunamos adalah kuasa atau sesuatu kekuatan yang luar biasa. Tapi di atas semuanya itu yang dimaksud yang luar biasa, di atas segala kuasa adalah kuasa Roh Kudusnya. Bapak Ibu, di dalam ayat 16 tadi katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada dua penting di sini. Yang pertama adalah penolong, pembela, penghibur, penasehat, ya, parakletos, seorang penolong yang lain. Nah, ini ada hal yang menarik tentang penolong yang lain. Yesus, dia mati, dia bangkit, naik ke sorga. Dia minta kepada Bapa supaya diutus Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, ya, pribadi ya dari Tritunggal itu sendiri. Saya mendapat penjelasan tentang seorang penolong yang lain itu bukan berarti ya satu pribadi yang lain. Tapi dia pribadi yang sama, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Artinya gini, penolong yang lain, dia itu sehakikat dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena ada orang menerjemahkan tentang penolong yang lain itu adalah yang lain, bukan Roh Kudus. Bahkan mungkin pernah tahu, ayat ini juga diplesetkan oleh yang sebelah. Seorang penolong lain itu kan Roh Allah. Lalu diterjemahkannya seorang manusia. Itu kan terlalu meleset, terlalu jauh. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, ada poin daripada ayat 16 ini, menyertai kamu selama-lamanya. Nah, hal yang luar biasa di sini bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saya akan tidak jelaskan panjang lebar dalam hal ini, mungkin waktunya tidak cukup. Ya, dalam rencana Tuhan, tindakan Roh Allah menyertai itu bersifat, wah ini luar biasa, tak terbatas dia, unkondisional dalam segala keadaan, situasi, kondisi. Ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, yang terakhir, maaf kalau agak panjang sedikit. Arti kata menyertai pun dapat diartikan bahwa Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu ada. Tadi ada lagu di bagian yang kedua ya. Roh Kudus itu hadir di sini. Dalam setiap aspek kehidupan orang percaya. Dalam hal ini saya mau sampaikan tentang kesaksian. 2 bulan yang lalu, mungkin ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu, di PW ini, tahun kemarin saya mendapatkan suatu kesaksian. Waktu pujian dinaikin, saya mendengar ya pernyataan firman Tuhan tentang kitab Hagai. Lalu bagian saya menyampaikan khotbah di ibadah 10 hari itu, saya khotbah tentang Hagai. Lah, 2 bulan yang lalu itu kurang lebih, waktu di PW juga. Di PW itu saya duduk di sana, itu di Pak Eko ya, sebelahnya Pak Eko. Ibu Ros sedang pimpin pujian, menyampaikan, menyanyikan penyembahan. Lalu saya mendengar suaranya jadi suara Pak Edi Jaya. Saya sedang tertunduk begitu, menyembah juga. Dan otak saya berpikir begini, oh yang khotbahnya Pak Edi Jaya. Pak Edi Jaya persis duduk di depannya Mulmed itu. Tahu kayaknya Pak Edi Jaya memimpin pujian, penyembahan? Khas ya, saya sangat familiar sekali, itu Pak Edi Jaya nggak salah. Dan saya kemudian berpikir gini, oh diambil alih WL-nya, biasa ya, ganti yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi betapa kagetnya saya setelah Pak Edi Jaya yang saya dengar itu, suaranya itu ganti lagi Bu Ros. Kan nggak pernah dong, kalau dari WL
sudah diambil alih mic-nya, speakernya oleh pendetanya atau yang khotbahnya, ya sudah lanjut kan. Tapi dengar kok boros lagi, jadi saya melek. Begitu saya melek, Pak Edi Jaya ada duduk di sana itu, di depan. Jadi saya berpikir, oh yang khotbahnya Pak John. Ada hal yang menarik adalah pujian itu dinaikkan. Pak Edi Jaya menyembah. Kayaknya Pak Edi Jaya lah ya. Ya sampai di situ. Lalu saya berpikir apa ini gitu. Tentang apa ini. Saya keluar, ada Pak Diki, saya sampaikan, Pak Diki saya tadi ngalami ini. Lalu karena saya penasaran, saya sampaikan ke Pak Edi Jaya, dan Pak Edi Jaya bilang sama saya, kalau Tuhan menyatakan hal seperti itu, kurang lebih ya Pak Edi Jaya, Tuhan tuh ngomong apa? Maksud Tuhan apa? Ada maksud Tuhan melalui apa yang Pak Edi Subandi ya mendengar hal itu. Lalu begini Bapak Ibu, saya pulang, saya setir mobil sampai ke rumah, saya tanya terus, apa itu? Dan ternyata memang waktu konser saya sampaikan kesaksian ini, Bu Eti juga ternyata dia dengar. Tapi dia di YouTube-nya, apa ya, di apa? Ya, di itu ya. Dan saya penasaran sekali, waktu di rumah saya ulang 3-4 kali. Kok nggak ada suara Pak Edi Jaya? Dan saya terus bertanya, apa Tuhan? Dan saya dapat Allah hadir. Allah menyatakan kuasanya kepada jemaat gereja Tuhan GBI Raja Wali. Dia hadir ada di sini. Dia hadir ada pada setiap kita. Bukan hanya waktu PW saja. Tapi dia hadir. Ada. Dia menyatakan kasih, kuasanya, kehadirannya. Kalau Tuhan dia hadir, sebab ditinggikan, dipermuliakan, diagungkan, maka ada kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Dan saya percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mukjizat Tuhan itu terjadi, lawatan Allah terjadi atas setiap kita, khususnya keluarga besar GBI Raja Wali. Kami, Mama Tuhan, selalu berdoa. Bukan saja kita membangun gereja ini, gereja jadi besar, menampung banyak orang, apalah artinya kalau kita tidak membangun rohani kita, tidak menghadirkan Allah melalui satu kehidupan di mana kita memuji, menyembah, memuliakan, bersekutu dengan Dia, mengagungkan Dia, sehingga terjadi kebangunan rohani, baik itu pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, maupun semua kita alami itu semua. Kehadiran Roh Kudus. Lawatan Allah terjadi. Oh, dahsyat dan luar biasa. Saya imani itu. Sejak itu saya lebih sungguh lagi pada saat dimana saya datang di sini, ibadah minggu umum, PW atau apapun, bagi saya pribadi, melalui peristiwa itu, menjadikan saya semakin untuk tidak main-main dalam ibadah. Kenapa? Allah hadir. Allah menyatakan hadirnya di tempat ini. Kalau saja misalnya Jokowi datang ke sini, semua hormat. Hormat ya. Allah hadir di tempat ini. Sekali lagi buat saya pribadi, kiranya juga memberkati kita semua. Yuk mendorong kita semuanya. Di mana kita ibadah. Sungguh-sungguhlah di sini khususnya di Allah hadir. Allah hadir juga di tempat yang lain. Waktu kita bekerja, waktu kita di rumah tangga kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, Roh Kudus hadir melawat setiap kita. Sebab Roh Allah, Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap kita, menjadi penolong bagi setiap kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Oh, Ramasakarana.